Oke, selamat sore teman-teman pengusaha. Hari ini PT Media Javanusa kedatangan tamu yang spesial, jauh-jauh, ya kan, dan mau meluangkan waktunya dengan Mas Charlie. Ya. Terima kasih Mas Charlie udah datang ke tempat kita, Mas Bagus ya. Ya. Dan tadi hari ini Kang Charlie udah ngeliat-ngeliat proses produksi kita ya. Luar biasa. Luar biasa. Gimana nih Kang Charlie nih? Tadi sama Mas Bagus tadi dijelasin Mas Bagus ya. Sudah. Prosesnya. Gimana Kang Charlie? Kesan-kesan yang lihat Ya, pabrik? kesan awal ini sudah langsung apa ya? Aku ini kan bukan pelaku yang beginian sebenarnya. Cuman kan industri ini kan sama saja berbisnis di bidang musik ya. Di bidang musik. Industri, gitu kan. Dan ketika melihat tadi di Mas Bagus ngeliatin pembuatan proses pembuatan kemasan dan segala macam, yang terpikir, waduh, gua harus jadi bos ini nih. harus jadi bos. Gitu kan. Berarti sesuai dengan prediksi saya ya. Sama Kan pasti. Karena Mas Bagus itu kalau udah jelasin ya, pasti semua orang yang masuk ke sini langsung ketularan. Ya masuk ke situ. Masuk ke Jadi situ, ya, ke akhirnya. alam apa ya? kemasan Nggak tahu lah, alam ya. kemasan atau alam bawah sadar, nggak tahu lah. Pokoknya yang terlintas itu ini luar biasa menurut aku. Jadi mancing kreativitas, minimal pemikiran kita tuh kemana-mana nih. Waduh, gua kalau misalkan buat kemasan begini untuk didistribusikan itu keren banget gitu. Jadi Keren banyak hal yang kreativitas yang bisa kita kembangkan. Dikembangkan dari kemasan yang tadi. Kemasan ini gitu kan. Karena kemasan juga kan penting. Penting banget, kemasan penting banget. Penting banget. Terus kalau yang terlihat tadi, kalau misal udah ngeliat seperti ini, kebayangan dulu sebetulnya belum tahu sama sekali ya. Belum. Pasti kebayangnya susah bikin kemasan. Iya. Harus ke industri, harus besar, harus pabrik gitu besar. kan. Ya, seperti Ternyata itu. setelah ngeliat kemasan tadi proses tadi, keluar harus jadi pengusaha ya. Harus. Nah terus kalau ini Mas Bagus ya, kemarin kita mikir gini, kan ini kan lagi corona nih. Pasti kan terdampak juga nih para artis nih. semua lini. Kira-kira kalau dari Kang Charlie tadi lihat gitu, kira-kira punya potensi nggak nih para artis akhirnya bisa berkolaborasi dengan para UMKM atau apa gitu, ada insight nggak sih kira-kira? Pasti ya. Aku dalam kondisi pandemi seperti ini, jadi akhirnya banyak hikmah yang terbangun gitu ya, entah itu pemikiran atau edukasi untuk spirit diri sendiri dan segala macam, itu banyak kemana-mana. Jadi hikmahnya luar biasa ya. Jadi ini peradaban baru. Saat ini kita akan menghadapi peradaban yang sangat baru untuk kita saat ini, dan ini adalah revolusi mental tuh benar. Revolusi mental akhirnya ya? Oh iya. Secara tidak sengaja akhirnya tercipta revolusi mental. Revolusi mental gitu kan. Dan di sini makanya aku selalu bilang, minimal untuk keluarga dan teman-teman band, ayo kalau mau maju dari sekarang. Karena ini awal kita mulai dari nol lagi. Dari nol lagi, betul. Dari nol lagi gitu. Berarti intinya Bangun nggak kreativitas. ada kata terlambat lah Nggak untuk kita ada. memulai ini gitu kan ya. Nggak ada. Kata siapa ada kata terlambatnya. Semuanya bisa dilakukan kok. Gitu. Jadi lakukan saat ini, detik ini, bangun kreativitas dan kita nabung kreativitas apapun gitu, yang terbaik gitu, yang baik maksudnya. Ya ini kan salah satu bentuk kreativitas saat ini yang kita bisa bangun ya. Apalagi sekarang banyak yang kebingungan mau usaha apa sih? Usaha apa? Seperti Betul. apa. Makanya yang terpenting bangun dulu kreativitasnya, gitu kan. Dan kita mau menjalankannya gitu. Mau menjalankan. Makanya pas aku kesini kayaknya luar biasa sekali nih kalau bisa mewadahi. Langsung kebayang harus gimana ya? Iya, dan di sini bisa menjadi wadah untuk memberikan pancing buat banyak orang. Banyak orang. Akhirnya tidak ikannya terus yang dikasih. Jangan. Bener-bener sekarang pancingnya. Harus. Oke, Harus oke, begitu. oke. Karena bagi aku kalau saat ini kita tidak nabung, walaupun pandemi ini sudah selesai, kita akan mati nanti. Akan mati akhirnya. Akan mati dan tidak bisa berbuat Karena apa-apa. semua itu akan ada masanya. Iya, dan ketinggalan nanti gitu. Makanya mumpung ini dari nol, ayo kita berlomba kreativitas yang baik untuk membangun diri kita untuk lebih sukses lagi saat ini. Jadi Makanya kata kuncinya di kreativitas ya Kang ya. ya harus dong kreativitas. Dan Artinya memang ini nggak hanya masyarakat biasa ya, artis juga harusnya harus ya, ini kan berarti untuk gitu. umum. Untuk umum tuh bagi siapapun. Bagi Gitu. siapapun. Apalagi pandemi ini kan bukan satu ini saja kan, bukan satu lini saja, tapi ini Semua aspek. semua aspek kena dampak yang luar biasa menurut aku. Jadi yang tadi aku bicarakan juga sebenarnya kan ini untuk semuanya, untuk semuanya. Jadi
kita bangun keterampilan kita semua, keterampilan apa yang baik ya, seperti itu. Buat apa kayak buat sambal kayak yang dikemasin apa segala macam kan ada pasarnya. Pasti ada pasarnya. Iya kan seperti itu. Nah, Mas Bagus nih, ini kan kebetulan ada Kang Charlie kesini nih kan, ya kan. Mas Bagus kan ini udah kalau sepak terjangnya ini udah luar biasa di dunia kemasan dan udah tahu betul pelaku UMKM itu kesulitannya apa dan bagaimana. Kira-kira ada hal nggak sih yang bisa digabungkan nih antara pelaku UMKM dengan Kang Charlie yang mungkin menjadi seorang public figure gitu kan ya. Kira-kira ada nggak sih Mas Bagus? Ini pertanyaan menarik nih. Ini saya mau tanya dulu nih ke Kang Charlie gitu kan. Ini kan Kang Charlie ini kan seorang public figure. Siapa sih yang nggak kenal sama Kang Charlie kan? Bukan public figure ya, bukan. Gitu ya. Oke, kira-kira kalau seandainya nih Kang Charlie bergelut di bidang ya mungkin ini kan pelakunya UMKM gitu ya, gitu kan. Ada kesan-kesan gengsi nggak Kang kalau seandainya untuk seorang Kang Charlie ini suatu saat ya harus migrasi gitu ya, gitu ya. Ada kesan ini nggak Kang? Canggu atau gimana itu nggak Kang? Sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang baik. Ngapain harus kita bicara gengsi? Apapun semuanya kita bisa. Justru kita harus bangga. Sekecil apapun itu kreativitas kalau kita mau kembangin, kita harus punya keyakinan dan kebanggaan bahwa kreativitas yang kita miliki ini sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain dan untuk kita juga gitu ya, untuk kesuksesan diri kita juga. Berarti kalau aku dasarnya itulah gitu. Makanya aku sering bilang bahwa aku tidak mau diriku membudayakan bicara budaya gengsi atau misal menang dan kalah atau bicara benar dan salah gitu. Jadi kalau aku lebih membangun diri aku bagaimana aku menjadi seorang pemberi dan pelayan dan kontributor yang baik sehingga orang yang di sekeliling kita merasakan eksistensi yang baik. Akhirnya kita bisa bermanfaat untuk orang banyak kan. Itu. Seperti itu. Jadi bicara gengsi ini tidak ketinggalan kok. Kalau kita masih bicara gengsi ketinggalan. Ketinggalan ya. Kecuali kita mau nyopet baru tuh. Ya kan? Jadi kita mau buat apa gengsi ya? Buat apa gengsi ya? Apalagi gengsi. Kalau menurut saya sih apa ya? Harga diri kita akan turun gitu. Iya, harga diri harusnya sih enggak ya. Apalagi kita menjual sebuah produk yang kalau dibilang ini produk orang Indonesia. Ya apalagi aku paling nggak suka kalau udah bilang wah harga diri kita ada segala macam. Apa sih harga diri? Apa sih harga diri? Kata aku akhirnya jadi buat lelucon. Harga diri aku kalau misalnya harga diri aku laku tak jual sekalian. Gitu. Iya kan? Kalau digadein gitu. Perlu digadein gitu. Kalau ada yang mau gitu. Kalau ada yang mau. Nah ini nih sangat keren nih. Apa yang dikatakan sama Kang Charlie ini sangat keren. Karena kan ya untuk seorang Kang public Charlie figure gitu kan, udah terkenal, ternyata nggak gengsi tuh gitu. Nggak ada gengsi. Gitu. Ketinggalan kalau gengsi ketinggalan. Nah, ini juga harus bisa jadi motivasi untuk buat para UMKM kalau memang ibaratnya dia punya produk mau minta bantuan Kang Charlie ini aku punya produk bagus nih gitu. Ternyata nggak gengsi kan gitu. Karena emang kebanyakan para pelaku usaha UMKM yang kita temuin itu kebanyakan mereka sudah down mentalnya. Makanya kebanyakan ya tadi aku bilang, aku pernah cerita bahwa hampir kebanyakan pelaku usaha itu ya jalan di tempat. Jalan tempatnya ya akhirnya seperti itu karena memang tadi secara knowledge-nya kurang, kemudian keberaniannya kurang gitu. Justru malah yang pemain-pemain senior, pemain juniornya yang baru lulus kuliah segala macam justru malah makin berkembang. Nah di sini Mas Bagus ya, kita mau coba memfasilitasi karena kebetulan kan Media Javanusa ini sudah cukup banyak membesarkan pelaku usaha UMKM. Nah itu yang menarik menurut aku. Bagi tadi di sela-sela pembicaraan yang tadi itu ada kata-kata menarik dari Kang Charlie. Apa tuh? Mengenai pemberdayaan desa-desa nih Kang. Nah mungkin bisa dibantu lebih jelaskan lagi kan supaya jadi kan nanti didengar sama ya yang instansi-instansi yang berkait deh. Ya beberapa aku sudah ada inilah penjajakan ya dan setahu aku sebatas yang aku tahu bahwa sekarang ada dana di desa-desa ini kan untuk BUMDes ya. Nah, ya kan untuk memberdayakan BUMDes ini kan, gitu kan. Nah, BUMDes ini mempunyai anggaran-anggaran yang setelah aku survei ke beberapa desa gitu kan. Dan ternyata mereka juga bingung untuk mengelola dana yang sudah ada. Iya, makanya tadi aku bilang menarik sekali kalau dari sini bisa mewadahi. Gitu apalagi di sini sudah bisa mewadahi semuanya kan, ada pelatihannya dan segala macam. Itu menarik dan kita bisa menyinergikan itu gitu loh. Jadi adanya anggaran ini tidak percuma gitu loh. Dan anggaran ini bagaimana membangun anggaran ini bisa berkembang
menjadi berkali-kali lipat gitu loh, dan kreativitasnya terbangun gitu loh. Yes. Nah itu yang teman-teman. Apalagi bisa melahirkan calon Calon-calon bos-bos entrepreneur baru dari desa-desa. Iya. Dan apalagi sekarang kan pengembangannya tidak hanya cukup hanya pengetahuan entrepreneur kita, Yes. tapi harus berkembang lagi ke technopreneur sekarang. Yes, betul. Ya, itulah yang harus disinergikan gitu. Yes, Menurut karena aku. memang ya kalau tadi jangankan entrepreneurnya ya, technopreneurnya ya, karena tadi aku bilang secara knowledge apa ya tadi kemasan aja mereka memang belum teredukasi dengan baik. Ya, iya. Ya pasti. itu di kota ya, di kota. Apalagi tadi bilang di desa gitu. Makanya aku tadi udah prolog di depan sama Kang Charlie bahwa kita punya produk selain kita tidak profit oriented juga, maksudnya tidak 100% profit oriented. Kita ada CSR-nya, kemudian kita ada pelatihan kemasan untuk para pelaku usaha UMKM yang ada di Indonesia saat ini gitu. Makanya tadi ngobrol sama Kang Charlie di bawah itu enak banget tuh. Ya itu menarik menarik. Menurut aku sangat menarik. Kalau bisa disinergikan gitu kan. Dan sayang sekali kalau memang ada anggarannya, dan aku yakin pemerintah pun akan sangat support. Ya. Aku yakin sangat support. Ya, apalagi karena mereka dari desa-desa juga kebingungan, apalagi mereka tidak ada tim ahli untuk pengembangan dan kreativitas ini mau gimana. Sedangkan anggaran ada, kan sayang menurut aku kalau tidak dikembangkan dengan baik. Makanya dari sinilah maksudnya aku menariknya bahwa kalau dari sini Mas Bagus dan semuanya tim dari sini bisa mewadahi itu semua, itu sangat menarik. Sangat menarik. Dan tinggal dikawinkan kan. Yes, itu tujuan kita. Iya. Gitu. Mungkin di sini. Tidak ada yang punya produk, kita support produknya, kita berbranding segala macam kan selesai. Tinggal kita bangun pelatihan-pelatihan untuk membangun mereka supaya jadi paham gitu. Jadi untuk paham. produktivitas. Yes. Seperti itu. Luar biasa sih menurut aku. Dan aku kebayang udah kemana-mana. Udah kebayang ya kan? Pasti karena kebanyakan kawan-kawan kita ya Mas Bagus ya, mau itu pengusaha kecil belum pernah atau bahkan pengusaha besar, kalau kita undang ke sini, kita ajak factory visit, itu keluar-keluar udah kayaknya udah kayak pengusaha. Iya. Langsung kepikiran gue mau bikin produk ini. Kan aku juga pengusaha, Bro. Pengusaha ya. Pengusaha lagu, Bro. Iya, Tapi ngomong-ngomong tadi juga mau ini punya produk yang mau coba di ini ya, kita branding ya. Iya. Ada ya, produk apa tuh tadi? Gula ini ya. Gula aren. Gula aren ini sekarang ini kan memang makanan-makanan itu penting sekali yang harus diperhatikan ya. Kesehatannya dan segala macam. Memang gula aren itu cocok untuk kesehatan. Dan aku udah nyoba. Aku kan selama ini kan minum kopi, minum apa gitu kan. Aku selalu pakai gula biasa dan itu mengandung kadar gulanya kan terlalu tinggi. Makanya apalagi faktor-faktor makanan ini sekarang anak muda sudah penyakitnya jantung dan segala macam, gula darah, tinggi kolesterol dan sebagainya. Karena makanan ini kan sekarang memang berkembang biak sekali gitu ya dengan dengan kadarnya masing-masing gitu. Dan nah itu pas kemarin menemukan itu gula aren gitu. Setelah dikaji gitu apa kadar dan segala macamnya, dan itu malah bisa menjadi obat juga buat kita. Dan tidak mengubah rasa juga, dan malah lebih sedap. Nah, jadi kalau misalkan buat masak, buat kopi, buat teh, buat apa lebih mana lebih enak. Dan itu kemasannya juga masih belum polos, masih biasa. Tinggal di sini nanti. Tuh ya, teman-teman pengusaha ya, bayangin. Jadi nggak usah nggak usah pesimis ya. Jangankan teman-teman yang mungkin di daerah belum teredukasi dengan baik mengenai kemasan yang seperti ini. Kang Charlie yang artis aja nih, ya kan? Akhirnya baru ketemu kita, ya baru kenal yang namanya ternyata bikin kemasan seperti ini tidak mesti banyak, Kang Charlie. Iya. Ya kan, karena kan kita kemarin di sini nggak mesti banyak. Nggak mesti banyak. Karena kan ininya kan asumsinya kan kalau gua harus buat kemasan yang keren tuh pasti partainya harus besar. Gitu. Dananya nggak sedikit gitu. Nah, makanya menarik kalau di sini bisa mewadahi semuanya. Akhirnya di sini cukup 500 piece itu bisa kita kerjain, dan itu kan memang kebutuhan UMKM yang merintis ya. Karena kan UMKM kan terbagi menjadi banyak ya, mulai dari kecil, mikro, menengah dan segala macam gitu. Jadi ya memang kita akhirnya mewadahi untuk seluruh pelaku usaha UMKM gitu. Nah, tadi bayangkan Kang Charlie aja tadi baru tahu nih, dan akhirnya mungkin setelah pulang dari sini langsung bikin branding kemasan. Apa kayak sambal ibu aku juga bisa. Ya jadi kan jadi kepikiran jadi sampai ke sana-sana gitu ya. Yes, langsung ke sana tuh. Jadi teman-teman pengusaha yang kemarin sudah pernah ikut seminar kita, pelatihan kita, ya. Jadi Kang Charlie aja tadi baru paham, dan sekarang langsung mulai semangat lagi. Langsung semangat lagi Mas Bagus ya. Terus satu lagi Kang Charlie nih, tadi saya bilang nih,
ini para pelaku usaha UMKM kan ini kan banyak yang ini Mas Bagus yang tadi aku bilang ya, dia punya produk yang bagus. Tapi mereka secara pemasaran kalau kita endorse artis kan harganya wow, ya kan. Walaupun memang efeknya juga wow sebetulnya gitu. Tapi kan pelaku UMKM mana banyak punya uang yang sebanyak untuk endorse artis kan nggak mungkin ya. Mungkin nggak sih kalau kita mengawinkan antara artis dengan pelaku UMKM? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Oh, iya. Tergantung artisnya. Tergantung artisnya. Kalau aku sih apa ya? Open lah soal itu gitu ya Kang ya. Aku di musik pun aku hanya pengen berkarya dengan jujur. Urusan bisnisnya itu urusan manajemen, gitu kan. Tapi itu hanya suatu pola saja supaya mengatur semuanya dengan baik, gitu kan. Kalau aku orang yang selalu pengen mengapresiasi dengan baik karya apapun. Gitu. Jadi kalau bisa disinergikan, kenapa tidak? Kenapa kan tidak? Gitu. Berarti kalau misal nanti ada pelaku usaha yang ngelihat acara kita nih, terus kemudian pengen oh boleh dong produk gue nih disinergikan dengan Kang Charlie, welcome banget. Welcome banget tuh. Lihat-lihat aja teman-teman pengusaha. Ini sebetulnya banyak Kang Charlie yang lain ya. Banyak. Teman-teman yang lain banyak. Teman-teman yang lain juga sebetulnya pengen punya produk bagus ya Mas Bagus. Produk bagus dengan Mas Bagus. Nah, ini memang kebetulan namanya Mas Bagus. Nah, kita cocokkan di sini. Ya, jadi nggak usah tadi pesimis bahwa ya tadi produknya jalan di tempat gitu. Ternyata rugi bro kalau pesimis bro. Nah, hidup ini. Aku berpikir begini. Ini ada sedikit yang aku pahami ya, edukasi yang semoga ini akan menjadi spirit ya. Untuk aku pribadi, aku saja sudah berpikir begini. Aku nggak tua-tua banget dan aku memang nggak muda-muda banget lah ya gitu ya. Umur aku tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Tapi aku pikir umur manusia itu hanya dibatasi kalau mengacu ke Rasulullah itu kan 60 tahun ya, 60 tahun. Ya kan. Bonus-bonusnya 70 tahun. Kalau dikasih bonus sama Allah ya. Bener gak? Betul. Gitu. Kita misalkan sudah umur 40 kesekian gitu. Ya kan. Sekarang misalkan umur misalkan 40. Mas Bro berapa sekarang? Saya 34. 34 sekarang 34 ya. 34 misalkan taruh 60 tahun batasan kita. Berarti sisa ya. Sisa berapa? 26 tahun lagi. Bagi 2 dong, Bro. Bagi 2 ya. 12 berarti. 13 tahun. 13 tahun. Itu aktivitas kita itu sebenarnya 12 tahun lagi. Lagi ya? Iya, karena 12 tahun aja tidur kan. Masa kita nggak tidur, Bro? Betul. Oh, benar. Iya kan? Nah, 12 tahun. Berarti 12 tahun. Belum ditambah sakit, Bro. Nah, benar. Iya kan? Iya kan? Berapa tahun? Oke. Sisanya. Dan waktu tuh tidak terasa, Bro. Iya kan? Nah, berarti kan waktu yang sudah dilalui tidak sebanding banyak dengan waktu yang akan kita lalui, Bro. Dan itu sudah harga mati. Terus kita mau menjadi manusia yang pesimis. Berarti kan kita rugi, Bro. Betul. Ngapain waktu harus dirugi-rugikan? Iya kan? Iya. Jadi maksud aku bagi apalagi teman-teman yang sudah punya kreativitas dan segala macam, ngapain harus pesimis? Betul. Iya kan? Yang terpenting kita usaha dengan tulus, jujur, jalani perannya gitu loh. Dengan baik kan gitu. Suatu saat semuanya juga pasti ada rezekinya masing-masing. Nah, ini kebanyakan justru malah pengusaha ini Mas Bagus ya, mentok di modal biasanya mereka. Kang Charlie. Motivasi apa nih kalau dari Kang Charlie nih? Apakah modal itu menjadi sebuah variabel penting? Benar Mas Bagus ya? Modal itu pasti. Modal apa dulu? Modal kreativitas sudah pasti harus ada. Anggaplah modal uang, itu yang paling sulit. Modal uang ya, modal duit. Sebenarnya bagaimana upaya kita untuk bagaimana kita bisa menyelidikkan yang punya uang. Kan kita bisa kolaborasi sebenarnya. Makanya kenapa aku sangat menarik sekali gitu. Misalkan aku nggak punya duit, gitu kan. Tapi aku punya karya. Karya aku apa? Oh lagu ini misalkan nih ya contohnya. Oh lagu ini. Oh aku ada branding nama Charlie misalnya. Ya udah. Misalkan aku ketemu Mas Bro gitu kan. Sama Mas Bagus. Iya kan, silaturahmi misalkan seperti ini gitu. Lu apa bisa apa? Gue bisa buat bakso ini nih. Dengan merek dirimu. Tapi gue support ini. Nanti tinggal bagi sharing tuh. Betul. Kan kita aku nggak bermodal duitnya, tapi kan semua punya modal masing-masing nih. Punya modal masing-masing. Iya kan itu seperti harus itu. uang ya. Gak harus uang kan gitu. Gitu. Apalagi misalkan teman-teman di rumah misalkan gue punya ini satu produk, misalkan gue punya inilah. Gitu kan, punya bikin ini nih, gitu ini kan. Tinggal kerjasamakan kan. Betul. Yang penting kan karyanya ada gitu loh. Yes. Karyanya ada. Berarti kembali adalah balik lagi adalah usaha. Ya upaya jadi berbagai macam cara. Jadi sebetulnya tidak mentok oleh modal ya. Jadi artinya banyak variabel yang memang bisa kita usahakan. Iya. Contohnya misalkan orang yang bangun perumahan itu
ada juga orang yang tidak punya tanahnya, tidak punya modalnya, tapi bisa bangun perumahan. Bisa bangun perumahan. Nah, Ayo, ternyata ada caranya. ada caranya. semua. Artinya memang akhirnya teman-teman pengusaha sini yang memang tadi kepentok modal segala macam, sebetulnya bukan karena nggak ada modalnya, tapi jalannya belum ketemu. Iya. Ya, jalannya belum ketemu. Asal kita istiqomah aja total. Gitu untuk mencari mencari persinergian apa yang gitu. Dan kita dibangunlah diri kita untuk terus berkarya, kreativitas gitu kan. Apa yang menarik nih. Gitu yang kita harus bangun gitu kan. Nah, itu aja sebenarnya. Okay. Dan istiqomah aja gitu kan. Jangan pokoknya hidup itu harus yes lah gitu loh. Dan Mas Bagus ini punya cerita menarik juga, Kang Charlie ya. Sebelum Mas Bagus ini kan berawal dari kecil dan kemudian banyak sebetulnya para pelaku usaha UMKM yang memang mulai dari Mas Bagus. Dari nol Mas Bagus ya. Mas Bagus ya, dari nol. Dan yang berapa piece tuh Mas Bagus sampai sekarang butuh berapa tahun Mas Bagus bisa berkembang pesat gitu. Yang pasti sih untuk membangun seperti ini itu saya nggak punya modal sama sekali nih Mas. Itu bisa betul. Kamu dapat? Iya. Betul. Karena apa? Saya punya kreativitas itu. Iya. Saya mengelola bahan baku sedemikian rupa sehingga maksudnya modal uang ya berarti ya. Modal uang. Ya, maksudnya modal uang yang nggak bisa, tapi modal kreativitas dan modal kemauan sudah ada. Itu yang terpenting di situ. Nah, justru malah kalau seandainya saya melihat flashback ke belakang saya kan ini berawal dari suatu keprihatinan karena usaha saya yang jatuh. Iya. Gitu kan. Nah, kalau saya bertahan dengan kreativitas saat itu, saya nggak akan bisa bersaing. Sehingga saya berpikir bahwa saya harus memberikan sesuatu yang berbeda ini. Iya. Gitu, mempunyai sesuatu yang berbeda sehingga nanti akan ada nilai jual juga kan. Yes. Gitu. Nah, akhirnya ketemulah ini. Dan ini hanya saya dapat dalam waktu 3 tahun ini. 3 tahun. Ya terbukti kan bahwa dengan keistiqomahan berkreativitas menemuin pasti juga ada jalannya. Pasti ada jalannya. Jatuh, naik, itu kan hanya proses. Dan kita harus hargai itu. Yes. Gitu. Karena bagi aku itu tidak ada kata gagal, yang ada kata menyerah. Betul. Gagal nggak ada bro. Gagal nggak ada ya? Nggak. Sebetulnya nggak ada rumus gagal gitu. Nggak ada Cuman rumus karena dia gagal. menyerah, Dalam rumus hidup aku sebelum nggak ada waktunya. gagal. Iya. Cuman karena dia menyerah ya itu. Akhirnya sebutannya Ya, gagal. Itu malamnya kan gitu. Menurut aku gitu. Itulah karena ada seorang temennya bilang katanya gini kan, kalau kita selalu berpegang pada kalkulator sulit, kita berpegang pada rumus matematika sulit, gitu kan. Kalau kita ingin melakukan sesuatu dan bisa memberi sesuatu, pakailah rumus langit ya. Yes, Iya. rumus langit. Itu udah mutlak gitu kan, gitu loh. Bahwa kalau kita hanya istilahnya ketakutan dan rugi ya nggak akan jalan-jalan. Rumusnya nggak ketemu ya? Iya, nggak akan ketemu rumusnya. Tapi kalau kita udah menggunakan, kita ada lillahi ta'ala, kita menggunakan rumus langit, insya Allah. Ini yang lebih sadis lagi, berani mati aja bro. Berani mati. Mau nggak berani tetap mati bro. Bener nggak? Betul. Iya. Ya ini ya humornya lah gitu. Humor. Udah lah hidup mau berani mati aja. Iya. Kenapa nggak berani mati? Juga mati kan gitu. Iya, nggak berani jadi tetap mati. Iya. Ya, Ya berani tetap mati. Fenomena sekarang itu kan dalam melakukan suatu usaha itu kan orang nggak pernah dia menyiapkan mental rugi. Iya. Gitu. Kalau mental untung siapapun bisa dong kan gitu. Wah, iya. Mental rugi ini sehingga apabila di suatu perjalanan kita mengalami kerugian sedikit aja mereka udah down duluan. Udah duluan. Itu buat pengusaha ya. Jangan kan pengusaha, Kang Charlie aja pernah rugi Kang Charlie. Oh iya dong. Semua ada pengorbanan. Pasti semua ada pengorbanan. Jadi itulah bentuk bagaimana kita bisa supaya kita bisa menghargai. Ketika kita menghargai apa yang kita lakukan, kita pasti akan mempolanya dengan sebaik mungkin. Yes. Gitu loh. Yes. Ya, menurut aku ya gitu. Dan kita harus berkorban. Kalau rugi dan segala macam hitungan seperti itu sih, aku ini nggak selesai Nggak gitu. selesai. Dan nggak jadi akhirnya gitu. Jadi oke. Ya, seperti itu sih menurutku. Menarik banget Nah, ya. di session kali ini kita mendapatkan sesuatu yang banyak dari Kang Charlie. Di Kang Charlie dari mulai ternyata Kang Charlie seorang public figure tapi nggak ada yang namanya gengsi, Ya, Kang Charlie ya. seperti itu. Terus nggak ada yang namanya gagal, ya. Nggak ada gagal. Nggak ada gagal. Nggak ada rumus gagal, nggak ada. Nah, terus kemudian juga teman-teman pengusaha juga nggak usah berkecil hati atau misal pesimis bahwa ternyata banyak kok artis yang mau berkolaborasi dengan para pelaku UMKM. Contohnya Kang Charlie ya. Jadi teman-teman pengusaha yang pengen kolaps atau punya produknya bagus nanti bisa berkolaborasi dengan Kang Charlie. Iya, bukan hanya sama aku aja, sama yang lain juga. Sama yang lain tuh lihat ya. Berarti kalau gitu untuk para pelaku UMKM yang mempunyai produk dan sekiranya dia meminta jembatan kita untuk bisa mempertemukan dengan para public figure, mungkin Bisa. produknya bisa dikirim ke kita. Bisa kirim ke kita. Kirimkan nanti ke para Public figure, mereka coba. Facebook sehingga mereka nanti bisa cocok dan bisa kita sandingkan. Kita bisa iya. kolaborasikan. Betul. Wih, mantap tuh. Udah kebuka dari Kang Charlie. Jadi pokoknya buat teman-teman pengusaha nih langsung aja nanti lah ya bisa DM kita atau bisa telepon kita.
ya nanti bisa berkolaborasi dengan Kang Charlie. Dan satu lagi, Kang Charlie tadi punya produk ya. Nanti kapan-kapan main lagi ke sini, produknya udah jadi nih. Ya, harus dong. Kan dijadinya di sini. Jadi sini ya. Nanti harus main ke sini lagi nih. Oke, sip. Oke, cukup aja kita ya podcast kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman pengusaha yang ada di Indonesia, dan pokoknya semangat terus, konsisten. Dari kami sekian. Thank you Kang Charlie. Sama-sama ya, dari aku hanya ingin ngasih sesuatu salam dan doa saja buat teman-teman semua di sini, teman-teman semua yang ada di luar juga yang mungkin nanti akan lihat percakapan kita gitu kan. Semangat, istiqomah dalam melakukan hal-hal yang baik gitu kan. Para pelaku UMKM sendiri juga ingat tidak ada kata gagal. Tidak ada kata gagal. Yang terpenting adalah kita tetap harus semangat, istiqomah untuk berkarya. Gitu, istiqomah gitu. Itu aja. Oke, sip. Gitu aja Mas Bagus ya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.